Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita yang mulia ini, melainkan kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya hati-hati kita tadarru dan kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melembutkan hati-hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu rumah-rumahnya yang berada di permukaan bumi ini. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita yakni ibadah salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan anugerah yang sangat besar. Betapa banyak orang-orang yang kuat di luar sana namun tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Namun Allah telah memilih di antara hamba-hambanya sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sampai ke masjid. Dan tentunya Allah menambahkan lagi duduknya kita di majelis zikir, duduknya kita di majelis ilmu, majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul. Itu bertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka akan dijadikan dia paham terhadap agamanya. Maka dia akan paham mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Maka ini tanda kebaikan karena Allah menginginkan agar kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena Allah menginginkan agar kita bisa melihat wajahnya pada hari kiamat kelak tanpa adanya penghalang sebagaimana kita melihat matahari dan bulan tanpa awan. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian, kita hidup untuk tujuan yang besar. Apa tujuan kita hidup? Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung yang menjawabnya. Allah tidak serahkan kepada diri-diri kita. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna ibadah, Al-Imam Mujahid menjelaskan yakni li'amarahum wa anhahum, untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan ibadah yakni yang paling agung tentunya
berkaitan dengan yakni i'tiqad, yakni harus dikaitkan dengan akidah yang sahih. Karena seseorang yang beribadah di atas pemahaman yang sahih, maka akan benarlah ibadahnya. Dan siapa yang salah, maka tentu akan salah pula ibadahnya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni pondasi dan kaidah penting dalam beribadah. Ya. Karena sebagian manusia ya hanya sekedar menjadikan agama yang mulia ini ritualisme. Ya. Hanya menjadikan agama ini seperti ritualisme. Ya. Seperti as-salat, ya. Maka dianggap ritualisme, doa, ya berdoa. Padahal doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Tatkala tidak memahami pondasi dan kaidah-kaidah dalam beribadah, bukankah kita melihat dengan mata kepala kita ada orang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat? Kita bisa melihat ada orang tawaf di kuburan-kuburan keramat. Ya. Ada orang berpuasa dengan niat-niat ya yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak memahami yang menjadi pondasi dan kaidah dalam beribadah. Ya. Baik. Yang pertama di dalam pondasi dalam beribadah, yakni kita harus kembali semuanya kepada kalimat tauhid. Maka hakikat ibadah, setiap ibadah apapun yang tercermin dari seorang mukmin, itu semuanya harus tercerminkan terhadap kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid semua kita paham, yakni la ilaha illallah. Ya. Apa itu la ilaha illallah? Maka la ilaha illallah memiliki rukun. Maka rukun dari la ilaha illallah yang pertama penafian. La ilaha, tidak ada yang diibadahi ya dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Maka rukun yang kedua baru mengisbatkan illallah, kecuali Allah. Ya. Maka tidak boleh beribadah kepada Allah ya kecuali dengan apa juga yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu maknanya. Ya. Maka lihat kaidah ya. Yang pertama, bahwa ibadah itu harus dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak boleh ada ibadah kecuali disandarkan kepada tauhidullah. Ya. Maka kalau ada orang beribadah ya ternyata bukan disandarkan kepada Allah tapi juga kepada selain Allah atau disejajarkan, maka yang ini adalah batil. Ya. Maka lihat wahai saudaraku, orang-orang Quraisy dahulu ketika berdoa ya, ketika mereka tawaf, ada berapa banyak berhala di Ka'bah? 360 berhala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka katakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang menurunkan hujan, kata mereka? Allah. Tapi ketika memberikan hak Allah uluhiyah, yakni tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluk, yakni ibadah, maka mereka menjadikan ada perantara. Maka berdoanya mereka itu mereka jadikan dulu perantara, yakni berhala-berhala mereka, yakni orang-orang saleh terdahulu yang telah wafat. Maka mereka buat patungnya dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Ya. Maka jangan sampai salah paham. Kenapa Pak? Sebagian orang menganggap ya bahwa orang-orang kafir Quraisy dulu itu menyembah patung, tidak menyembah
Allah sama sekali? Tidak. Mereka kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka tahu yang memberikan manfaat dan mudarat Allah juga. Tapi mereka ketika berdoa, maka mereka tidak hanya langsung kepada Allah. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara. Begitu pula ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Kalau Bapak tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka sepakat Allah. Tapi ketika disuruh langsung meminta kepada Allah saja, kata mereka tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita ini membawa dosa turunan, kata orang-orang Nasrani. Maka kita membutuhkan jembatan. Maka mereka mengkultuskan Isa ibnu Maryam menjadi anak Tuhan, yang itu menjadikan sebagai perantara karena adanya dosa keturunan, kata mereka. Maka perlu ada perantara untuk bisa kepada Tuhan Bapa. Maka konsep-konsep seperti ini tidaklah dibenarkan, ya. Maka seluruh ibadah yang ada perantaranya, hati-hati Pak. Seperti juga orang-orang sufi, ya. Mereka punya syariat di mana mereka punya mursyid. Ya. Jadi kalau Bapak ya mengenal aliran sufi ini Pak, maka nanti orang yang belajar itu ada makom-makomnya. Ya. Kalau kayak kita ini dianggapnya masih tingkatan syariat. Nanti naik lagi ke atas hakikat. Naik lagi ke atas ma'rifatullah, dan ma'rifat di sini maksud mereka wahdatul wujud, telah bersatu dengan Allah. Maka jangan kaget di antara pembesar-pembesar mereka tidak lagi sholat, tidak lagi saum. Nah, tatkala murid-muridnya tadi yang berada di kelompok syariat, ketika sholat wajib atasnya membayangkan wajah gurunya untuk bisa sampai, katanya. Maka yang seperti ini batil. Maka setiap ibadah wajib dikembalikan kepada kalimat tauhid. Karena ingat, yang menjadikan kita menjadi seorang muslim, menjadikan kita orang-orang beriman, apa bedanya? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka tentunya harus betul-betul memurnikan tauhid, ya. Maka mau diberikan apapun Pak, hati-hati. Hari ini, zaman ini luar biasa tipuan. Maka mau dibungkus apapun, kalau tidak kembali kepada kaidah tauhid, tinggalkan. Mau yang bicara profesor sekalipun, jangan hiraukan. Ya. Kemudian makna selanjutnya yakni tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah disyariatkannya. Nah, ini penting Pak. Maka makna tauhid tadi, karena tidak ada peribadatan pada hukum asalnya, tidak ada ibadah. Paham ya Pak? Sebagaimana kalimat la ilaha illallah, tidak ada bentuk ibadah apapun, tidak ada, kecuali yang Allah syariatkan. Maka tidak boleh seseorang ngarang-ngarang, tidak boleh seseorang membuat-buat tata cara beribadah, ya, tidak diperbolehkan, ya. Harus dia hanya beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan, ya. Dan ini merupakan perintah, ya, yakni kita hanya menyembah Allah, artinya apa yang disyariatkan. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl, ya, di ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut, ya. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, dan kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'budullah, sembahlah Allah,
Jadi Nabi disuruh menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah, artinya beribadahlah hanya kepada Allah dengan cara yang Allah inginkan, dan jauhilah tagut, artinya sesembahan selain Allah, dan juga secara eksplisit, yakni hendaknya seseorang menjauhi dari segala bentuk peribadatan yang tidak pernah datang, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh, ya. Taib. Di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Anfal dalam surah Al-Imran, ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak untuk disembah. Maka berkata Syekhul Islam, ya, rahimallahu taala, kata beliau, ya, wa fadlul li hadzal kalimah, dan keutamaan kalimat ini, yakni hak-haknya, kedudukannya dalam agama ini melebihi apa yang bisa disifati oleh orang-orang, apa yang diketahui oleh orang-orang, dan merupakan pangkal kepada seluruh urusan. Lihat. Maka makna kalimat tauhid merupakan, ya, yakni pangkal dari semua urusan. Ya. Maka tidak boleh seseorang, ya, sampai keluar dari kaidah tauhid, ya. Taib. Di dalam satu riwayat, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, beliau yakni pernah ditanya, ya, orang-orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga, ya. Maka Al-Hasan berkata, ya, man qala la ilaha illallah, ya, lalu kata beliau fa'adda haqqaha, yakni dia menunaikan haknya dan kewajibannya, maksudnya konsekuensinya, dakhalal jannah, ya. Maka ketika ditanya Hasan Al-Basri tadi tentang sebuah ucapan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka beliau memberikan jawaban yang jelas, yakni menunaikan haknya dan menjalankan konsekuensinya. Oleh karena itu seluruh ibadah harus konsekuensinya dijalankan sesuai dengan kaidah tauhid. Maka siapa yang tidak menjalankan haknya dan konsekuensi dari tauhid, maka akan tertolak dan tidak ada janji atasnya mendapatkan surga, ya. Lihat lagi, Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata kepada Al-Faradh, ya, salah satu murid beliau, ya, ketika ia menguburkan istrinya, ya, maka Al-Faradh ini istrinya wafat. Maka kata Hasan Al-Basri kepada muridnya, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini, untuk hari kematian, sebagaimana engkau sedang menguburkan istrimu? Maka muridnya mengatakan, syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu ya Syekh. Artinya usia beliau ini berarti sudah lebih dari 70 tahun. Lihat bagaimana orang terdahulu paham sekali bahwa modal terbesarnya adalah kalimat tauhid. Maka ketika ditanya, apa bekalmu, apa yang kau persiapkan untuk hari yang seperti ini, kata beliau, syahadat la ilaha illallah. Maka kata Hasan Al-Basri, maka bala betul itulah, ya, itulah bekal yang sesungguhnya. Namun kata beliau, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat.
maka hendaknya engkau yakni menjalankan, memenuhi seluruh konsekuensi dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Karena sebagian orang ada hanya sibuk dengan kalimat, Pak. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak paham dari rukunnya, tidak menjalankan konsekuensinya. Ya. Wahab bin Munabbih ditanya, ya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Maka beliau mengatakan, bala, betul. Walakin, akan tetapi, kata beliau, setiap kunci itu memiliki gigi-giginya. Setiap kunci itu ada geriginya, kan? Kalau antum buka pintu pakai kunci, mungkin nggak kunci itu cuma polos, pasti ada gigi-giginya, kata Wahab bin Munabbih, ya, rahimallahu taala. Maka kata beliau, jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka tentu pintu itu akan terbuka. Namun kalau kunci itu tidak ada giginya, maka tidak akan mungkin untuk terbuka, ya. Maka beliau mengisyaratkan, yakni gigi-gigi tersebut merupakan syarat dari la ilaha illallah yang wajib dipegang teguh oleh seorang mukallaf, ya, wajib dipegang dengan teguh. Apa itu syarat la ilaha illallah? Secara singkat ana akan sampaikan. Yang pertama, al-ilmu, yakni dia memiliki ilmu, dia paham tadi rukunnya, ya. Maka al-ilmu dalam menafikan, dalam menetapkan unsur tauhid itu, ingat, harus memenuhi 3 unsur: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatullah. Maka siapa yang cacat di antaranya, di antara salah satunya saja, maka tidak dikatakan orang itu berpegang di atas tauhid. Karena dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mentauhidkan Allah dengan rububiyah Allah, ya. Tapi mereka mendustakan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Maka yang demikian tidak dianggap mereka bertauhid. Allah kafirkan mereka, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya al-yaqin, yakni seseorang harus yakin dan tidak boleh syak, tidak boleh ragu, harus betul-betul yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Salah satu lagi maknanya, dia harus betul-betul beriman dengan Allah dan harus beriman kepada al-Islam dan kufur kepada selainnya. Paham ya Pak, ya? Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini misalkan, Pak, oh saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Islam, tapi saya juga tidak menyalahkan agama lain, saya juga tidak menyalahkan keyakinan lain, maka yang seperti ini tidak dikatakan dia bertauhid. Harus dia betul-betul beriman hanya kepada Allah, yakin dengan kalimat tauhid, yakin terhadap al-Islam, dan kufur kepada selainnya. Nggak boleh ragu, nggak boleh ragu, ya. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ya. Maka harus betul-betul ikhlas dengan kalimat tauhid ini. Di situ tidak boleh ada yakni asyirk, ar-riya, nggak boleh. Harus betul-betul ikhlas. Yang keempat, as-sidq, membenarkan. Artinya membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia dikatakan bertauhid. Kalau ada satu saja dia memberikan catatan kaki, tidak dikatakan dia bertauhid dengan sempurna, ya. Kemudian al-mahabbah yang kelima, yakni dia mencintai. Dia cinta dengan kalimat la ilaha illallah, artinya dia cinta kepada tauhid. Maka pemahaman kebalikannya, bukti cinta seseorang, yakni pemahaman kebalikannya, dia benci kepada setiap kesyirikan, ya. Maka kenapa Pak, para ulama dari dahulu, ulama-ulama muhaqqiqin itu selalu mendakwahkan tauhid dan memperingatkan umat dan manusia kepada syirik, karena begitu cintanya mereka kepada tauhid dan bencinya kepada syirik.
Ya. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, siapa yang berdakwah lalu meninggalkan dakwah tauhid, hanya menyibukkan dengan perkara-perkara akhlak dan muamalah, maka sungguh yang dia dakwahkan bukanlah apa-apa, dan itu hanya ibarat badan tanpa kepala, kata beliau. Karena kalau antum hanya mengajarkan akhlak, anda tanya, agama lain ngajarin akhlaknya? Ngajarin akhlak. Agama lain mengajarkan bersedekah juga mereka. Atau apa yang membedakan kita dengan mereka? Tauhidullah. Maka jangan sampai meninggalkan ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Kemudian al-inqiyad, yakni mentaati. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mentaati segala sesuatu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia taati. Ya, ini ya yang keenam. Yang ketujuh yakni al-qabul, yaitu menerima. Bukan ar-raddu, yakni menolak, bukan, tapi dia menerima. Setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya dia terima. Setiap yang datang dari kalimat tauhid dia akan terima. Dia tinggalkan itu akal-akalnya, ya, dan terbukti akal itu lemah. Lihat di zaman Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Umar bin Khattab mengambil ibrah yang sangat besar. Ketika perjanjian Hudaybiyah, bukankah isi perjanjiannya seolah-olah merugikan kaum muslimin? Maka Umar pada saat itu masih mengedepankan apa yang ada di dalam dirinya. Maka dia katakan, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita nggak perangi aja mereka? Nabi diam. Datang ke Abu Bakar minta dukungan. Abu Bakar jawabannya sederhana. Apa kata Abu Bakar? Tapi yang berfatwa, yang suruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana jawaban Abu Bakar. Artinya apa? Yakni al-qabul, menerima aja, terima aja. Apa yang datang dari Nabi, ambil, kata Allah. Ketika Fathu Makkah, Pak, ternyata perjanjian Hudaybiyah, di balik semua itu hikmahnya justru mendatangkan banyak orang-orang masuk Islam. Dan ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kata Umar apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tuduh tuh akal-akal kalian yang lemah. Tuh. Benar ya, ternyata ya, ikut Nabi itu akan memberikan maslahat. Ya. Maka itulah 7 dari syarat la ilaha illallah, ya. Taib. Setelah kita yakni memahami dari ya secara ringkas ya syarat-syarat la ilaha illallah, maka jelaslah kepada kita untuk menjalankan ya makna la ilaha illallah. Baik, kemudian pondasi selanjutnya dan kaidah selanjutnya di dalam kita beribadah, yakni kita harus mengembalikan semuanya kepada makna dasar dari al-Islam dan makna dari seorang muslim. Dan maka makna al-Islam kita cari seluruh dalam Al-Quran, maka hanya satu arti, yakni menyerah. Artinya apa? Menyerah. Bahkan Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi muslim. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, tawafani musliman. Karena orang-orang yang paham, semuanya tahu bahwa beribadah kepada Allah harus dikembalikan, dia harus menjadi seorang muslim. Dan maksudnya di situ bukan sekedar istilah secara bahasa muslim, tapi maknanya dia menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka taala. Maka ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah tabaraka taala sampai dia betul-betul bernyerah kepada Allah tabaraka taala.
Ya. Maka ini pondasi dari ya ibadah seorang muslim. Ya. Tidak boleh seseorang ya mengangkat suaranya. Ya, tidak boleh seseorang ya dia merevisi apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti dia tidak memahami kaidah ini. Kalau dia mengatakan dirinya saya seorang muslim, maka artinya saya telah menyerah sebagaimana ucapan yang Allah perintahkan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sesembelihanku. Cukup sampai situ? Belum. Bahkan gaya hidupku dan matiku aku serahkan semuanya kepada Allah, la syarikalah. Jangan berbuat menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Jangan serahkan hidupmu kepada selain Allah. Ada yang menyerahkan kepada perusahaan, menyerahkan kepada kelompok, menyerahkan kepada tradisi. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri. Maka pondasi ibadah seorang mukmin, dia harus berserah menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika Allah telah perintahkan, ketika Nabi SAW telah anjurkan, atau Nabi SAW telah perintahkan, wajib nggak kita ikut? Wajib. Dan ucapan kita hanyalah sami'na wa ata'na. Maka seluruh kaidah di dalam beribadah kita harus dikaitkan dengan ini. Ya. Maka kalau ada orang, contohnya Pak, ya, Nabinya menyuruh kita untuk melakukan syariat begini, lalu ternyata gurunya ganti, tradisinya mengganti, merevisi. Mana yang harus dia ikuti? Allah dan Rasulnya. Nggak boleh dia mengedepankan tradisinya, nggak boleh dia mengedepankan kelompoknya, nggak boleh dia mengedepankan syekhnya, nggak boleh. Wajib atasnya mengedepankan Allah dan Rasulnya, karena dia telah menyerah kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah inti dari seorang muslim. Dia bukan mu'tarid, dia bukan raddun, dia bukan rafid, tapi dia seorang muslim. Ya. Dan kita setelah pernah membahasnya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kalau pakai logika gimana Pak? Yang enggak aja ya. Kok disuruh nyembelih anak? Anaknya anak salih, satu-satunya, didapat setelah berusia 86 tahun. Kalau kita di zaman ini pasti akan bilang, kayaknya perintahnya salah deh. Tapi tidak bagi seorang Ibrahim alaihissalam, dan tidak pula bagi seorang Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku, dan semoga engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Lihat, nyerah Pak, nyerah. Dan yang membuat orang tidak mau menyerah itu karena dia mengedepankan logikanya, merasa lebih pintar. Memang betul dia tidak mengatakan aku lebih pintar dari Allah, enggak, tapi perbuatannya, orang-orang yang menentang syariat Allah itu seolah-olah dia mengatakan bahwa dia lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Oh enggak, begini kan bagusan gini, kan lebih elegan gini, kan lebih bermanfaat begini, kan lebih menjaga persatuan kalau begini. Maka dia coba seperti itu. Ya. Maka memahami ya makna al-Islam dan seorang muslim dalam beribadah, maka menyerah. Dan orang yang menyerah Pak, ibadahnya akan baik. Dia tidak akan ya melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Taib. Pondasi selanjutnya ya, dan kaidah selanjutnya yang harus dipahami, yakni memahami makna ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita beribadah harus masuk ke dalam, yakni kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mengatakan, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin, wajib atas kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang telah tertunjuki. Wajib ya. Bahkan siapa yang tidak mau tersesat, kata Nabi, gigit dengan geraham kalian dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Namun banyak orang tidak memahami kaidah, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Hanya mengklaim, bahkan menuliskan di baju-bajunya, di atribut-atributnya, ana ini ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ahlus sunnah wal jamaah tidak perlu menuliskan di atribut apapun, tapi menyatakan seseorang di atas ahlus sunnah wal jamaah, wajib atasnya menjalankan dan memahami ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Ahlu, pemilik. Seorang yang memiliki, seorang yang berpegang sunnah. Apa sunnah? At-tariqah, jalan. Jalannya siapa? Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, kenapa mereka disebut al jamaah? Orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Ketika Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, di akhir surat Al-An'am kalau tidak salah ayat 153, wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafaraqum bikum an sabili. Nabi menggaris dengan satu garis seperti ini, wa ana hadza siratal mustaqim, kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Dan Nabi hanya menggaris satu garis. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, ya, wala tattabi'us subul, sambil menggaris-garis di sampingnya seperti tulang ikan dengan garis yang sangat banyak. Maka seorang sahabat bertanya, ya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah yang satu ini? Ya, maka Nabi mengatakan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi SAW, yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Adapun jalan-jalan yang lain, itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Bagaimana sifat mereka? Kata Nabi SAW, mereka itu kulitnya sama seperti kulit kita, dan bahasanya bicara dengan bahasa seperti bahasa kita. Apa maknanya? Mereka pun mengklaim Islam, mereka mengklaim dirinya seorang Muslim, tapi ketika disandarkan perbuatannya dengan referensi Al-Quran dan Sunnah, ternyata bertentangan. Ya. Maka seseorang yang beribadah harus kembali kepada sunnah. Maka dia dikatakan ahlu sunnah. Maka menjadi ahlu sunnah, Pak, tidak perlu mengklaim, bahkan menuliskan di atribut-atribut, nggak perlu. Selama antum berjalan di atas sunnah Nabi SAW, maka itulah ahlu sunnah. Dan orang yang berpegang teguh di atas sunnah, Pak, maka dia harus tahu apa yang menjadi penyakit dari sunnah. Apa lawan dari sunnah? Bid'ah. Maka jangan alergi mendengar kata-kata bid'ah. Sebagian manusia alergi luar biasa. Janganlah dikit-dikit ngomong bid'ah, Ustaz. Padahal Nabi SAW setiap khutbah hajatnya tidak pernah berhenti mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Nabi yang mengatakan, fa inna asdaqal haditsin kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis riwayat Muslim. Ini siapa yang ngomong ini pertama kali?
Nabi SAW. Dan Nabi peringatkan setiap khutbahnya, tidak pernah ketinggalan. Kenapa Pak? Karena bahayanya bid'ah, dan bid'ah ini begitu dicintai oleh syaitan. Kalau orang berbuat bid'ah, dia sulit untuk bertaubat karena dia merasa di atas kebenaran. Adapun orang melakukan dosa, dia lebih mudah karena dia tahu tetap hakikatnya yang dia lakukan dosa. Lihat di zaman di zaman tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab rahimallahu taala, beliau pernah mengingkari seseorang salat sunnah ketika setelah azan subuh orang ini salat 4 rakaat. Salat sunnah qabliyah fajar berapa? 4 rakaat. Maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Orang itu mengatakan apa Pak? Kata dia, apakah Allah akan mengazabku gara-gara salat? Lihat Pak, orang ketika berbuat bid'ah ditegur suka marah Pak. Biasa itu memang. Karena di zaman Sa'id bin Musayyab saja seperti itu. Apakah Allah akan mengazabku gara-gara aku salat? Katanya. Apa kata Sa'id bin Musayyab? La, tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena engkau salat, tapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi hanya salat 2 rakaat. Lihat. Dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah merasa dirinya di atas kebaikan. Ini yang membuat pintu taubat tertutup terkadang. Oleh karena itu iblis dan syaitan begitu mencintai perbuatan bid'ah. Nah, orang-orang yang memahami sunnah, maka dia tahu Pak, dalam beribadah semuanya harus dikembalikan kepada sunnah. Maka dia harus memahami yakni makna ahlus sunnah wal jamaah. Ini pondasi dalam beribadah. Maka selain datang dari ahlus sunnah, apa yang harus kita lakukan? Tolak. Jangan buang-buang waktu Pak. Apalagi saya lihat ada yang sudah usia di sini, sittin wa sab'in, thamanin, apalagi yang ditunggu? Bersihkan akidah kita Pak. Beribadahlah yang pasti-pasti saja. Betul gak? Kalau kita aja, saya hari ini kalau ada orang ngajak investasi, apa kita katakan? Saya mau investasi yang pasti-pasti aja. Betul gak Pak? Kan logika sederhana kan? Antum aja kalau masalah dunia mau yang pasti-pasti aja atau yang ragu-ragu? Yang pasti. Beribadah juga lah yang pasti-pasti aja. Gimana supaya pasti benarnya? Ambil dari sunnah Nabi SAW yang jelas hadisnya telah sahih, yang jelas telah menjadi bagian dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Udah aman. Ngapain pakai melakukan ibadah yang tidak ada kejelasannya, yang cuman katanya qala yaqil? Nggak ada waktu kita. Makanya ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, apakah kita boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif? Jawaban saya, Pak, Bapak sudah selesai belum mengamalkan hadis-hadis sahih? Itu dulu. Kalau antum sudah selesai mengamalkan hadis sahih semuanya, datang lagi deh, nanti saya ada jawabnya. Tapi ana yakin untuk mengamalkan seluruh hadis sahih saja waktu kita terkadang tidak cukup. Kenapa antum mau ambil hadis yang dhaif? Maka orang yang berpegang di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan tertunjuki di atas jalan yang hak, dan ibadahnya seluruhnya akan diterima oleh Allah. Ingat sebuah kaidah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Nabi SAW, siapa yang beramal yang tidak datang dari kami, tidak kami contohkan, tidak kami rekomendasikan, fahuwa rad, pasti akan tertolak. Jadi jangan buang-buang waktu. Baik. Pondasi selanjutnya yakni seorang harus memahami bahwa Islam telah sempurna. Ini penting, Kenapa? Karena siapa yang tidak betul-betul memahami
yakni firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Siapa yang tidak betul-betul masuk ke jiwanya tentang ayat ini, memahami dengan hak, maka akan terbuka pintu-pintu yang akan membuat dia beribadah kepada sesuatu yang ditambah-tambah, kepada ibadah-ibadah yang baru. Tapi siapa yang memahami bahwa agama ini telah sempurna, maka dia cukupkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan pokok dan kaidah seseorang dalam beribadah. Cukupkan, karena agama ini telah sempurna. Dan Nabi SAW telah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyina lakum. Tidak tersisa, kata Nabi. Nggak tersisa, coba. Sekecil apapun nggak tersisa. Apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah aku sampaikan. Ya. Ingat, telah disampaikan oleh Nabi. Bahkan dalam ketika haji wada, Nabi SAW memberikan wejangan. Kata Nabi, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir bahwa aku telah menyampaikan segala sesuatunya, Pak. Tidak ada yang tersisa dari agama ini. Ya. Oleh karena itu, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizallahu taala, pernah mengatakan, kalau ada orang, Pak, berbuat perbuatan yang baru dalam agama ini, coba tanya, perbuatan kamu ini kira-kira Nabi tahu atau tidak tahu? Kalau dia katakan Nabi tidak tahu, Allahu Akbar, berarti dia lebih pintar, berarti dia lebih tertunjuki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia katakan sudah tahu, lalu Nabi tidak sampaikan, berarti Nabi khianat. Apa mungkin Nabi berkhianat? Tidak. Nabi sifatnya apa? Amanah. Maka tadi Nabi katakan, la baqiya syai'un, enggak tersisa, semuanya sudah disampaikan. Maka cukupkanlah, Pak, kita di dalam beribadah, ya, pondasi kita bahwa agama ini telah sempurna. Ya, agama ini telah sempurna, ya. Baik. Kemudian kaidah yang harus kita pahami lagi, ya. Al-asl fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah pada hukumnya haram, ya. Wa batlu, dan batal, illa ma ja'a bihi dalil, kecuali telah datang dalil, ya, ala awamir, yakni di atasnya untuk memerintahkan ibadah tersebut. Jadi hukum asal seluruh ibadah batal, haram, ya, sampai datang perintah. Ya. Maka seseorang, Pak, dia harus beribadah itu, ya, harus ada perintah. Jadi jangan dibalik, Pak. Bikin dulu ibadah, baru cari-cari dalil. Jangan. Ada dalil dulu memerintahkan, baru lakukan. Ya. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan. Mudah kan? Sederhana loh, enak loh. Ibadah itu sederhana, Pak. Hukum asalnya semua ibadah haram, ya, tidak ada dulu, batil, kecuali setelah ada perintah dari Allah. Selesai. Dan Allah menurunkan perintahnya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka, ya, dikatakan, ya, bahwa hukum asal ibadah, fal asal fil ibadati, ya, butlanu hatta yaquma dalilu ala amri. Yakni hukum asal ibadah batal sampai ada dalil, ada argumentasi di situ, ada yang memerintahkan. Maka semua kita, Pak, harus beribadah di atas dalil. Maka jangan tersinggung kalau ditanya mana dalilnya. Ya. Orang hari ini ente nanya-nanya dalil, mengente anak pesantren. Nggak ada seperti itu. Ya boleh, semua orang tanya dalilnya. Berapa banyak hadis yang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Dan Allah pun memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu,
ya kalau kamu tidak tahu. Maka memang harus bertanya, bukan taklid, ya, bukan taklid buta, ya. Lihat dalilnya Pak dalam surah Al-Hujurat di ayat yang pertama, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil nih orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayhi Allahi wa rasul, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum. Jadi nggak boleh mendahului, ya. Seseorang hendaknya betul-betul dia hanya ikut kepada Allah dan Rasulnya, nggak boleh mendahului, ya. Dan Allah mengatakan wattaqullah innallaha sami'un alim. Lihat, Allah panggil orang beriman, Allah perintahkan jangan dahului, lalu Allah tutup lagi dengan wattaqullah, bertakwalah. Artinya apa? Seseorang tidak dikatakan bertakwa kalau dia mendahului Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Jangan dahului Allah dan Rasulnya, ya. Baik, kaidah selanjutnya yakni al-asl fil ibadati at-tawqif wal yakni i'tiba. Hukum asal ibadah tawqif. Apa itu tawqif? Ya, yakni waqaf, berasal kata waqaf yakni seseorang berhenti, ya. Tidak boleh melangkah, ya. Dan dia harus i'tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka nggak boleh seseorang asal jalan, asal ikut-ikutan, asal melakukan, tapi dia harus yakni mengikuti i'tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukankah Allah telah mengatakan, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uhu. Ya. Siapa yang betul-betul mencintai aku, kata Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka siapa yang betul-betul mau beribadahnya diterima, hendaknya dia, ya, betul-betul i'tiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian para ulama menjelaskan juga al-asl fil ibadati ma'murun, yakni hukum asal ibadah apabila ada perintah, ya. Lihat, ditekankan lagi harus ada perintah, karena tadi kembali kepada kaidah asal kita ketika Al-Imam Mujahid menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata beliau li'amarahu wa anhahu, untuk diperintah, ya, untuk diperintah. Maka kalau tidak ada perintah tidak boleh beribadah, ya. Baik. Dan orang-orang, ya, yang tidak mengikuti perintah Allah tabaraka taala, kata para ulama, maka dia dipastikan akan tersesat, akan terjatuh kepada kesalahan, ya. Apa itu kesalahan yang paling banyak? Yakni mengikuti kebanyakan manusia, ya. Para ulama membawakan dalil surah Al-An'am ayat 116. Surat 6 ayat 116, ya. Yakni wa in tuti aktsaru man fil ardi yudillika an sabilillah. Kata Allah tabaraka taala, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, ya, di dunia ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian. Berarti ikut banyak, yang paling banyak bukan kebenaran. Bahkan orang ngikutin yang paling banyak akan tersesat. Hari ini yang paling banyak di atas kebenaran atau yang sesat? Sesat, kan? Dari zaman dahulu sesat, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Kenapa mereka sesat? Kata Allah tabaraka taala, iyattabi'una illa dhann. Karena mereka itu hanya ngikutin prasangka, dhann. Oh, kayaknya baik nih, kan semua begitu, apa salahnya sih, gitu nggak? Padahal kebenaran itu bukan dengan dhann. Kebenaran itu dengan qala Allah wa qala Rasul. Baru itu dikatakan kebenaran.
Kalau hanya dugaan, demikian. Dan Allah mengatakan, lihat, wa inhum illa yakhrusun, dan kata Allah mereka itu hanya membuat kebohongan. Lihat, artinya orang yang hanya bersandar dengan dzan, dia sedang berada di atas kebohongan. Tidak ada ibadah yang demikian. Ya. Dan ini kesesatan yang paling banyak, orang ikut orang banyak, ya. Kemudian para ulama juga membawakan surah Al-Maidah ayat 104, yakni kebanyakan orang tidak mau ikut perintah Rasul, akhirnya ikut nenek moyang. Ikut nenek moyang ini paling banyak nih penyebabnya, ya. Ketika mereka dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, diajak kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul, ya, qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukuplah kami, ya, mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, kebanyakan manusia pola pikirnya seperti demikian, ya. Maka berhati-hatilah, hendaknya seseorang hanya betul-betul beribadah apa yang menjadi perintah dari Allah tabaraka wa taala, ya. Ya. Baik. Yakni yang terakhir, ya, kaidah yang terakhir, maka tidak diterima ibadah, la taqabbalul ibadah, ya, tidak diterima ibadah illa kecuali bil ikhlas wa mutaba'ah, ya, kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Maka kita beribadah ini pondasinya, Pak, harus dilandasi dengan keikhlasan. Dan ikhlas itu, Pak, maknanya memurnikan niat dan hati kita seluruhnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah. Ya, kenapa dikatakan demikian, Pak? Ini penting, Pak, karena ikhlas ini ada yang kebablasan, ya. Sebagian sekte mengatakan ikhlas itu ya udah lillah, tidak mengharapkan apa-apa, nggak boleh bahkan mengharapkan pahala, nggak boleh mengharapkan masuk surga. Kalau mengharapkan masuk surga berarti tidak ikhlas, katanya. Ini juga salah. Karena orang yang mengharapkan pahala, ganjaran, mengharapkan masuk surga, itu sama saja mengharapkan apa yang datang dari Allah. Maka ini tetap dikatakan ikhlas, ya. Kemudian juga ada yang mengenteng-entengkan ikhlas, Pak. Sampai ada orang, contoh ya, ini contoh sederhana, oknum petugas ketika orang kena tilang, ya. Ini kesaksian dari jamaah nih. Tuh betul jamaahnya sudah tua, Pak. Pakai gamis, ya, jenggotan. Ketika itu, ya, dia sedang berjalan, tiba-tiba diberhentikan oleh polisi, ya, oknum polisi maksud anak, maka ditilang. Maka dikatakan, Pak, ini mau damai di tempat aja nggak, Pak? Akhirnya ditawarkan damai di tempat, maksudnya gimana? Iya, Bapak ditilang di tempat aja, bayar aja, gitu. Karena kebetulan orang ini safar, maka nggak mungkin dia bolak-balik. Maka dengan sangat terpaksa dia akhirnya mengikuti permintaan oknum tersebut. Ketika diambil uangnya, apa kata oknum ini, Pak? Ikhlas nggak, Pak? Ikhlas ya, Pak, ya? Ikhlas ya, Pak, ya? Lihat, ini ikhlas yang seperti apa? Ini kebanyakan di antara kita pun, ya, kebablasan, tidak memahami makna ikhlas, sehingga sampai kok bisa-bisanya uang riswah dikatakan ikhlas, ya. Padahal ikhlas itu harus bersumber dari perkara yang halal, perkara yang hak, baru dikatakan ikhlas. Karena ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan mutabaah mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu, ya, orang yang ikhlas, Pak, tadi dia meliputi 3 perkara ibadah hati, yakni rasa mahabbah, cinta, rasa khauf, rasa takut, dan roja, harapannya kepada Allah. Maka ini dikatakan ikhlas. Seseorang dikatakan ikhlas ketika di dalam ibadahnya tercampur 3 amalan hati tersebut. Dia cinta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dan dia berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika bercampur 3 perasaan itu, maka orang ini telah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah.
Ya, adapun ada seseorang beribadah, cintanya diberikan kepada yang lain, atau takutnya dia berikan kepada yang lain. Berapa banyak orang lewat satu tempat kasih klakson, ada rasa takut kepada yang lain. Ya, berharap, ya, sudah berdoa kepada Allah minta rizki, tapi dia berharap sekali menggantungkan harapannya kepada makhluk, kepada bosnya. Ya, maka yang demikian dia berarti belum mengikhlaskan dirinya. Ya, orang yang betul-betul ikhlas dalam doanya, dia betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah. Dia harapannya kepada Allah. Dia tidak mengharapkan kepada makhluk. Ya, ya, ini yang harus dipahami dengan benar. Ya, tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Taala ya memberikan petunjuk kepada kita kebaikan, ya, agar kita termasuk hamba-hambanya yang bisa beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam, di atas iman, dan mendapatkan husnul khatimah. Baik, kalau ada pertanyaan satu, ya, silakan ya. Waalaikumsalam. Tanya-tanya ini kan terkait dengan pemurnian ibadah ya. Sebagai orang awam kan kita juga masih mencari mana yang benar-benar sunnah, mana yang mengarah ke tanda kutip bid'ah. Seperti Ustaz yang pernah sampaikan, bahwasanya saya kan sudah sampaikan hanya bisa berbohongan. Nah, yang ingin tanyakan adalah dalam proses pencarian ini kan ada beberapa hal yang mungkin menjadi tanda kutip halangan atau rintangan. Contoh misalnya sebuah komunitas, katakanlah sebuah kampung atau wilayah itu yang notabene di situ adalah tanda kutip ada jemaah yang memang masih suka mengunjung atau mungkin masih sholat bareng sholat, cuman sebagian masih tercampur beberapa hal yang mungkin tidak sudah tidak di contoh misalnya setelah beribadah tanda kutip sholat kan syariat dari Rasulullah yang sepanjang anak tahu, dan itu tidak ada yang membaca Al-Quran dalam menjelaskan sholat, tapi beberapa tempat yang masih ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masyarakat umat, misalnya kan kita dilarang sampai dalam hari ini pun masih berkembang juga yang namanya 7 parpol 101. Nah, bahkan saya pernah baca sebuah artikel kalau kita itu hanya kalau tidak datang ke acara itu maka dia merasa dikucilkan dan diasingkan. Nah, ini kan terkait dengan pemurnian syariat. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana kita selaku mencari sunnah yang benar-benar murni ini menyikapi itu, karena nanti akan kita berbenturan dengan masyarakat pada umumnya, bukan kita mungkin dikucilkan atau apa kita seperti itu, karena kita juga butuh orang lain untuk menguatkan kita. Ya, jazakallah khair. Adapun pertanyaan yang pertama, ketika seseorang ya, contohnya dia sholat, lalu di penghujung sholatnya ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka di dalam Islam, ya, di dalam hukum Allah memerinci, ya, sehingga perbuatan yang diterima oleh Allah tentunya yang bersesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang tidak sesuai itu yang ditolak. Ya, jadi contohnya tadi ada orang, Bapak cerita dengan sholatnya sudah bagus, sholat berjamaah sunnah nggak? Sunnah, ya. Namun setelah selesai sholat, ternyata zikirnya tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ditolak zikirnya, ya. Maka tidak serta-merta ketika seorang beribadah lalu zikirnya, ya, tidak sesuai dengan sunnah, lalu semuanya ditolak, tidak. Tetap sholat. Bahkan menjadi hujjah, ya, kita bolehnya sholat di belakang ahlul bid'ah, bahkan itu ada hujjahnya. Hujjahnya apa? Tatkala pembunuhan Utsman bin Affan, pada saat itu diimami sholatnya oleh Khawarij, dan sholat di belakangnya ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, maka tidak ada masalah, sholatnya sesuai dengan sunnah.
Sholat berjamaah, tapi ketika ya ada amalan-amalan di luar itu, maka dikembalikan. Dan enaknya makanya Pak, kalau kita menjadi makmum, kalau imam benar, ya makmum dapat pahala, imam dapat pahala. Kalau imam salah, melakukan penyelewengan, dosanya balik kepada imam dan makmum tetap sah dan dapat pahala. Tapi kita jangan ikutan. Ya, saya ingat Pak beberapa ya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, ketika saya berkunjung ke rumah ya Ustadz Abdul Hakim bin Abil Abdad ya, hafizallahu taala, maka saya sholat bersama beliau di satu masjid. Maka saya sholat ya, setelah sholat seperti biasa tadi Bapak katakan, zikirnya ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang dibaca tidak sesuai dan mengeraskan sehingga mengganggu ya banyak orang ya. Maka beliau mencolek saya untuk keluar dari masjid. Lalu beliau mengatakan kepada ana seperti tadi, sholatnya sunnah dan zikirnya tidak sesuai sunnah, maka ikuti yang sunnah. Ya. Dan kita tidak perlu ya membantah mereka di situ, tidak. Udah berlepas diri saja sesuai kemampuan. Yang kedua tadi Bapak katakan, bagaimana ketika kita di masyarakat masih ada yang melakukan 7, 40 dan seterusnya lah ya, amalan-amalan yang lainnya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pertama, bersabarlah Pak. Memang begitulah dakwah. Makanya kenapa nih kita dakwah dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis? Tujuan kita mendakwahkan agar manusia kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi hidayah semua milik Allah. Ya, bukankah Nabi Nuh alaihissalam pun telah berdakwah 950 tahun? Ternyata yang ikut kapalnya, cuman berapa? Tidak lebih dari 80 orang. 950 tahun Pak, bayangkan. Memang hidayah milik Allah tabaraka wa taala ya. Tapi bukan berarti kita berhenti, terus ad-da'wah ya. Dan memang harus bersabar. Dan bersabar itu maksudnya bukan kita ikut-ikutan bersama mereka. Kita terus mendakwahkan sesuai kemampuan kita dan jangan ikut kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai Pak ya. Kalau tadi dikatakan, tapi kalau kami dikucilkan gimana Ustaz? Ya, Anda katakan, memang setiap jalan yang ditempuh ada resikonya. Ya, ada resikonya. Tapi ketika seseorang berpegang di atas jalan Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah yang mengatakan, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesusahannya, urusannya. Kan gitu kan? Maka kita yakin itu dulu. Nah, kemudian berikan akhlak yang mulia. Ini yang penting, Pak. Karena sebagian kita, contoh nih, Pak ya, ada undangan tadi misalkan kegiatan-kegiatan acara yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Lalu kita tentu tidak boleh ikut. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat kebaikan kepada mereka. Sebagian kita kadang-kadang, wah itu kan nggak sesuai sunnah. Lalu dia sama sekali nggak datang, nggak takziah, ya salah. Kita datang, jadi orang yang berada di saf terdepan, lalu datang bawain kue, bawain makanan, kasih fulus, gitu. Apa yang terjadi Pak? Orang itu lihat, oh dia ini sebetulnya bukan nggak sayang sama kita, cuman dia nggak mau ikut ritual itu aja, tapi dia sama kita menghargai. Buktinya kita datang, kita kasih, ya. Kalau ketemu kasih salam, assalamualaikum, beri salam, karena kita tetap sesama kaum muslimin, wajib kita saling menyayangi. Tapi perbuatan bid'ah kita tolak. Dan ingat Pak, bedakan ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah. Ya. Kebanyakan di negeri kita ini hanya ikut-ikutan, mereka nggak paham. Oleh karena itu kita wajib dakwahkan. Mereka tuh nggak paham Pak. Seandainya mereka paham, mungkin mereka nggak akan ikuti.
Tapi kadang-kadang karena mereka tidak paham, mereka hanya berpikir kan baik, baca Quran kan baik, masa sih nggak boleh, masa sih salah. Padahal tadi kalau orang sudah memahami, contohnya tadi 7 hari, 40 hari, 100 hari, ini ada akidah yang bertentangan. Karena kalau dia baca-baca lagi, 7 hari itu meyakini ruhnya masih di depan pintu rumah, 40 hari agak jauhan halaman. 100 hari sekian, haul sekian. Padahal nggak ada yang demikian. Hadis Bukhari telah sampai bahwa orang yang dikubur belum 7 langkah sudah dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Gimana bisa pulang? Gimana bisa santai-santai depan rumah? Nggak mungkin. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan ini perlu proses. Terus kita dakwahkan, Pak. Jangan pernah menyerah. Dan Nabi SAW telah mengatakan,